Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dan sobat YouTube dimanapun kamu berada, semoga tetap sehat, kuat, dan semangat. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Citra Malinda Sitorus bersama rekan saya Rida Amira. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini kami akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali memulai perkuliahan dengan menampilkan pemakaran selanjutnya. Mudah-mudahan pemakaran ini bisa tampil maksimal sehingga presentasi ini dapat diterima oleh rekan-rekan lainnya. Kepada pemakaran kami persilakan untuk membacakan dan menampilkan pemakaran minimal 5 maksimal 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kelompok 6 yang anggotanya ada Rida Amira dan Citra Malinda Sitorus. Baik, langsung saja saya persilakan kepada kedua pemateri untuk memaparkan materinya. Saya persilakan untuk pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang jurukawan lembut, mempunyai jiwa yang berat dan pengalaman sedang melakukan debat dan bentuk kulitnya bagus, kulitnya terlalu sama. Dikatakan bahwa pada wajah beliau terdapat bekas dan batu. B. Pembayatan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan meninggal dunia pada hari Rabu waktu 4 Zulhijjah karena didirikan oleh Abu Hurairah yang saat itu menjadi imam sholat subuh. Menjelang wafatnya, setelah dimakamkan oleh Abu Hurairah dan dirasa dirinya akan meninggal dunia, maka Umar bin Khattab memilih seorang sahabat terkenal sebagai pengatur untuk menetapkan siapa yang paling pantas menjadi pemimpin umat Islam. Sekian dari presentasi dari saya memberikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Pemateri pertama Saudari Citra. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua Saudari Rida untuk membacakan materinya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Rida wabarakatuh. Amira. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konflik yang terjadi pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama itu ada konflik antara penduduk Kufah dengan penduduk Syam tahun ke-32 Hijriah. Yang kedua, tersebarnya fitnah. Yang ketiga, kemarahan penduduk Kufah terhadap para pejabat. Selanjutnya ada strategi Utsman bin Affan dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama itu memastikan kebenaran informasi. Yang kedua, berkomitmen menegakkan keadilan dan menjaga objektivitas. Yang ketiga, santun dan penuh perhitungan. Yang keempat, menjaga kesatuan dan kesatuan dan menghilangkan segala persoalan yang memecah belah umat Islam. Yang kelima, ada konsisten untuk diam dan tidak banyak berbicara. Yang keenam, bermusyawarah dengan ulama rabbani. Dan yang terakhir, ada memahami hadis-hadis Rasulullah mengenai kebenaran. Dan yang terakhir, ada proses pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama itu ada perluasan wilayah. Yang kedua, pembangunan angkatan laut.
Dan yang terakhir ada penyeragaman mushaf Al-Quran. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada saudari Rida sebagai pemateri kedua. Selanjutnya di sini kami membuka sesi tanya jawab. Kepada para audiens, saya persilakan yang ingin bertanya. Baik, di sini kami ingin membuka sesi pertanyaan untuk 2 orang peserta kepada saudari Triwulan Hasibuan dan Hafsah Sitomoran. Saya persilakan untuk bertanya. Baiklah, saya Triwulan Hasibuan yang kelas 3 1924 ingin bertanya kepada Bapak, hambatan apa saja yang dihadapi oleh Khalifah Utsman bin Affan dalam pemerintahannya. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudari Triwulan. Selanjutnya saudari Hafsah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Hafsah Triwulan. Saya ingin bertanya kepada pemakaran. Coba jelaskan apa saja visi dan misi Khalifah Utsman bin Affan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada para pemateri untuk langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hasibuan. Yang pertanyaannya, hambatan apa saja hambatan yang dihadapinya Utsman bin Affan dalam pemerintahannya? Adapun hambatan yang dialami Khalifah Utsman bin Affan ketika memerintah adalah adanya fitnah yang muncul di tengah terakhir masa pemerintahannya, yaitu adanya surah yang memprovokasi rakyat Mesir untuk memberontak pada Khalifah Utsman. Selain itu, ada keluarganya dari Bani Umayyah yang terus-menerus mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh sang khalifah, sementara Khalifah Utsman sendiri orangnya lembut dan kala itu sudah lanjut usia. Hal tersebut dimanfaatkan keluarganya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Selesai. Baik, kepada saudara Triwulan diberikan tanggapannya. Baiklah, jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih kepada saudari Citra dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Hafsah akan dijawab oleh saudari Rida. Baiklah, saya tidak Amira. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hafsah. Yang pertanyaannya adalah, menurut pembakaran, apa visi dan misi Khalifah Utsman bin Affan? Jelaskan. Visi dan misi Khalifah Utsman bin Affan: sesungguhnya kamu sekalian berada di negeri yang tidak kekal dan dalam pemerintahan yang selalu berganti. Maka bersegeralah kamu berbuat baik menurut kemampuan kamu untuk menyongsong waktu di akhir kamu. Maka sampailah waktunya untuk saya berkhidmat kepada kamu setiap saat. Ingatlah, sesungguhnya dunia ini diliputi kepalsuan, maka janganlah kamu dipermainkan kehidupan dunia, dan janganlah kepalsuan mempermainkan kamu terhadap Allah. Beriktibarlah kamu dengan orang yang telah lalu, kemudian bersungguh-sungguhlah dan jangan melupakannya, karena sesungguhnya masa itu jangan lupa kamu. Dimanakah di dunia ini terhadap pemerintahan yang bertahan lama, jauhkanlah dunia sebagaimana Allah memerintahkannya. Tuntutlah akhirat, sesungguhnya Allah telah memberikannya sebagai tempat yang lebih baik bagi kamu. Allah berfirman, dan berilah perumpamaan kepada mereka atau manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuhan yang kami, kemudian tumbuhan menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya saudari Rida. Bagaimana? Saya persilakan untuk memberikan tanggapannya saudari Hafsah. Baik, terima kasih. Jawaban dapat dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah sesi tanya jawab telah berakhir. Kita memasuki sesi penutup, yaitu sesi kesimpulan yang akan dibawakan oleh pemateri saudari Citra. Saya persilakan untuk memaparkan kesimpulannya. Baik, saya akan menyimpulkan presentasi dari kami. Yang pertama, biografi Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan adalah bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Sedangkan Abdurrahman bin Auf sebagai ketua tim koordinator mengajak penduduk Madinah untuk sholat berjamaah di Masjid
sudah sholat berjamaah, Abdurrahman bin Auf memanggil Ali bin Abi Thalib maju ke depan khutbah dan bertanya, apakah yang bersedia terjadi meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga, konflik yang terjadi pada Utsman bin Affan. Yang pertama, konflik antara penduduk Kufah dengan penduduk Syam tahun ke-32 Hijriah. Yang kedua, ada tersebarnya fitnah. Yang keempat, ada strategi Utsman bin Affan dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, memastikan kebenaran informasi. Yang kedua, berkomitmen menegakkan keadilan dan menjaga objektivitas. Yang ketiga, santun dan penuh perhitungan. Yang keempat, menjaga kesatuan dan persatuan dan menghilangkan segala pedoman persoalan yang menyesat oleh umat Islam. Yang kelima, konsisten, diam dan tidak banyak bicara. Yang keenam, bermusyawarah dengan ulama rabbani. Ada kesimpulan yang kelima, proses pernikahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, ada perluasan wilayah. Yang kedua, ada hubungan dengan angkatan laut. Yang ketiga, ada penyeragangan usul Al-Quran. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena telah tersampaikan kesimpulan, maka berakhirlah presentasi kita kepada kelompok 6 dari saya, Nanda, selaku moderator, serta kedua pemateri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini. Beri aplaus kepada pemahaman. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka kita akhiri perkuliahan kita ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.